Pemirsa, kembali bersama saya Andi, akan menyajikan berbagai informasi yang akurat, berkualitas dan terpercaya, dirangkum dalam Reality News. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar, menggelar rapat koordinasi dan sosialisasi bersama unsur Forkopimda, Kepala OPD, anggota Bawaslu, pimpinan kampus, utusan partai politik dan PPK, membahas peraturan nomor 15 tahun 2023, tentang kampanye pemilu tahun 2024 mendatang. Rakor dan sosialisasi ini berlangsung di Hotel Rayhan Square, Benteng pada Sabtu, tanggal 21 Oktober tahun 2023 kemarin. Komisioner KPU, Mansyur Sihaji mewakili Ketua KPU Kepulauan Selayar, membuka kegiatan tersebut. Koordinator Divisi Parmas dan Sumber Daya Manusia, Muhammad Arsyad sebagai pemateri. Pada kesempatan itu, Muhammad Arsyad mengatakan bahwa terdapat ketentuan-ketentuan baru yang berbeda dari penyelenggaraan kampanye pada pemilu sebelumnya. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023, tentang kampanye pemilihan umum, termasuk perubahannya yakni PKPU Nomor 20 Tahun 2023. Selain sosialisasi PKPU, kegiatan ini juga membahas tentang penyusunan draft lokasi dan pembagian waktu kampanye pemilu 2024 di Kabupaten Kepulauan Selayar. Kegiatan sosialisasi ini juga diwarnai dengan diskusi yang cukup alot. Beberapa pertanyaan yang diutarakan oleh para utusan parpol dan undangan lainnya, terkait pelanggaran-pelanggaran kampanye, mencuri star kampanye, money politik, dan hal lain yang menyangkut pengawasan pemilu. Pelanggaran itu terjadi mulai saat kampanye orang sampai dengan sebelum hari H. Nah, saya mohon dengan hormat kepada yang berkompeten dalam hal ini, Bawaslu, termasuk KPU, kalau memang ada pelanggaran dan hukumannya, sanksinya adalah teguran, ditegur. Jangan dicabut saja, kemudian dibiarkan berbuat lagi. Tidak ada diteguran, tidak ada hukuman, tidak ada sanksi. Jadi saya mohon dengan untuk periode ini, untuk pemilihan ini, kita coba-coba berinovasi tentang sanksi. Siapa pelaku manipulasi? Karena di peraturan terkait dengan kampanye itu, salah kampanye, bahwa orang-orang yang melakukan manipulasi itu biasanya dilakukan bukan dari tim kampanye. Ini menjadi celah. Sehingga ketika ditemukan, tidak bisa diberikan sanksi. Nah, kalau saya di situ adalah terkait dengan khususnya berikan pendidikan politik kepada masyarakat, berikan pendidikan politik kepada para calegnya, khusus internal partai politik. Jadi edukasi itu penting. Yang pertama fungsi edukasi yang mencerahkan masyarakat. Saya disiplin antropologi, konsentrasinya antropologi politik. Di antropologi politik itu harus melalui 3 fase: internalisasi, sosialisasi, dan kulturasi kebudayaan. Apa internalisasi? Adalah pemberian wawasan secara intens. Ingat, intensitas materi diberikan kepada masyarakat harus dilakukan sedini mungkin kepada masyarakat. Pemasangan balik yang tidak terpasang pada tempat barangkali yang sudah disepakati oleh KPU dan Bawaslu. Jadi ke depan nanti mudah-mudahan KPU dan Bawaslu ada tempat khusus nanti supaya tidak mengganggu arus lalu lintas. Bagaimana kalau seandainya teman-teman partai itu memasang di bahu jalan di luarnya yang dilaporkan itu? Karena kebanyakan terpasang itu di bahu jalan. Saya katakan kembali, nanti sebelum saya akan paparkan di mana lokasi-lokasi kampanye yang bisa dilakukan oleh lembaga kampanye yang telah dipetakan oleh teman-teman PPK. Datanya sudah masuk, tinggal disahkan. Saya kasih bocoran juga. Ada satu anggota provinsi yang menang di urutan suaranya urutan 2, tapi lolos di urutan 1 karena melalui mekanisme persidangan dan menolak urutan 1 karena kampanye di luar. Jadi orang-orang yang curi star kampanye itu berbahaya akan menjadi senjata bagi orang yang nomor 2. Dan sampai orang yang nomor 2 mengalahkan Anda karena Anda melakukan pelanggaran. Akan diteruskan kepada Kesbangpol, kepada program dari Kesbangpol, kemudian segera diterbitkan SK yang akan di-share kepada Bapak-Ibu sekalian. Ya, karena semua rangkaian acara sudah selesai. Jadi kesimpulannya adalah
sekalian, diskusikan kembali internal. Ya, kalau memang membingungkan, silakan datang di kantor untuk kita diskusikan. Ada dekan putih Wokila yang menyantai di sekretariat. Terkait dengan pelaporan dana kampanye, untuk mau diskusi silakan bertemu dengan Pak Iskandar. Tetapi sudah seperti itulah namanya regulasi yang kita bersama. Untuk lokasi alat peraga kampanye nanti SK-nya